Renungan hari Kamis 13 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Jangan menghalangi orang yang mencari kebenaran Allah. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Saudara-saudariku terkasih, relasi Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi semakin tidak harmonis. Yesus semakin mengkritik sikap dan tindakan mereka yang berusaha membalikkan segala fakta kebenaran menjadi sebuah kepalsuan. Satu hal yang dikritik oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini adalah usaha orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menghalang-halangi orang yang berusaha mencari kebenaran. Yesus tegas mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus mengakui bahwa dua kelompok ini, kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi, adalah kelompok elit yang dipercaya untuk menjadi pengajar ajaran hukum Musa, ajaran hukum Taurat. Mereka tahu persis aturan hukum Taurat. Mereka mengetahui banyak hal tentang kebenaran dan keadilan yang diajarkan dalam hukum Taurat. Namun mereka sendiri tidak bersikap dan bertindak secara benar dan adil. Mereka tidak jujur dalam sikap dan tindakan mereka. Mereka dipercaya untuk menjadi pemegang kunci pengetahuan, namun mereka sendiri malah menjadi penghalang bagi orang lain untuk berusaha masuk dan mengalami suasana kebenaran dan keadilan. Hidup dalam kebenaran dan keadilan, kejujuran. Yesus mengecam mereka karena mereka mengabaikan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang yang merupakan nilai yang harus dipraktekkan, nilai yang harus dijunjung tinggi dan dipelihara dalam hidup dengan Allah dan dalam hidup dengan sesama. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sering berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk mengalami kebenaran, keadilan, dan kejujuran? Bila kita jujur untuk mengungkapkannya, maka banyak kali kita telah melakukan tindakan itu. Kita menghalang-halangi anak-anak untuk pergi ke gereja. Dengan berbagai cara, kita berusaha agar orang lain tidak mengalami kehidupan, kebenaran, keadilan. Namun saudara-saudari, kita harus sadari bahwa kita dipanggil dan ditugaskan untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang dijadikan Tuhan sebagai landasan dan kekuatan hidup manusia, landasan dan kekuatan kita harus dijaga dan dipelihara, serta dijadikan sebagai pedoman hidup dalam tugas pelayanan kita, dalam kehidupan kita dengan orang lain. Semoga kita bersikap rendah hati untuk mengamalkannya.